Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita senantiasa diberikan bimbingan lewat hidayah dan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semua mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak nanti. Hadirin yang saya muliakan, di dalam kajian kita pada pertemuan kali ini yaitu membicarakan tentang dampak negatif dari khamar. Diceritakan Abu Lais Al-Samarkandi menjelaskan terdapat hikmah di balik diharamkannya khamar, yaitu karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan. Setidaknya menurut beliau ada 10 dampak negatif alkohol dalam pandangan Islam. Dan ini juga disebutkan dalam sebuah kitab yaitu Tanbihul Ghafilin. Yang pertama, orang yang minum khamar akan terlihat seperti orang yang kehilangan akal atau gila. Maka sudah barang tentu kenapa Islam mengharamkan khamar? Karena itu menghilangkan fungsi akal. Sementara akal itu adalah fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang diberikan keutamaan dibanding makhluk-makhluk yang lain. Adapun yang kedua, khamar bisa merusak harta. Umar bin Khattab pernah menanyakan, apa pendapat Rasulullah tentang khamar? Beliau mengatakan, khamar itu merusak harta dan menghilangkan akal. Dan ternyata tidak hanya setakat akal, khamar juga berpengaruh kepada rusaknya harta yang juga merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, meminum khamar bisa mengakibatkan permusuhan dan perkelahian. Tidak sedikit di antara umat, di antara individu saling membunuh, saling memukul. Kenapa? Karena sudah dipengaruhi oleh minuman-minuman keras. Kemudian yang keempat, minum khamar bisa menghalangi seseorang dari berzikir kepada Allah dan tentunya daripada ibadah salat. Maka tentunya itu Allah mengingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 91 yang seumpama artinya, karena itu menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan agar kita terhindar dari pengaruh-pengaruh khamar. Adapun yang kelima, minum khamar salah satu penyebab terjadinya perzinahan. Sebab terkadang orang yang mabuk secara tidak sadar, ada yang mentalak istrinya namun tetap ia menggaulinya di kemudian hari. Ini tentunya harus menjadi sebuah perhatian khusus bagi kita, dan insyaallah kita diselamatkan. Kemudian yang keenam, khamar adalah kunci segala kemaksiatan dan keburukan. Kenapa demikian? Karena akal kita sudah tidak berfungsi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian yang ketujuh, khamar menyebabkan peminumnya memasuki lingkungan masyarakat yang buruk. Al-haramu yuridu sayyi'at. Haram itu menghendaki akan keburukan-keburukan. Kedelapan, peminum khamar diancam hukuman cambuk 80 kali dalam konsep ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih menyedihkan, ternyata pengaruh khamar tentunya pintu langit akan menolak segala amalan dan doanya. Kita tahu kita sering berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai harapan ini kandas, harapan ditolak, permohonan kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita meminum minuman khamar. 10, minum khamar menyebabkan iman akan tercabut saat dia meninggal. Maka nauzubillah summa nauzubillah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menjadi su'ul khatimah.